dengan Tuhan. Jadi mereka benar-benar akan kehilangan seorang yang mereka kagumi selama ini, atau mereka merasa benar-benar kesepian, benar-benar mereka merasa takut gitu. Dan inilah yang dialami oleh murid-muridnya gitu. Karena mereka sedih sekali berpisah dengan Yesus. Namun ada namunnya. Namun ada makna yang indah dan tujuan yang sangat indah di balik kepergian Yesus. Amin. Amin. Sehingga Tuhan bilang, kamu jangan gelisah dan gentar hatimu. Aku akan pergi tapi jangan gelisah. Mengapa? Nah, di sini saya akan memberikan kepada kita ada 3 makna dari pergi untuk kembali. Maknanya apa di sini? Firman Tuhan berkata kepada kita, yaitu yang pertama apa? Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Amin. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2 dan ketiga. Yang sudah mendapatkan kalau membaca Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Silakan salah-salah membacanya. Yohanes 14 ayat 2 hingga ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Di situ firman Tuhan bilang apa? Aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat. Luar biasa nih. Jadi tempat kita yang sebenarnya itu di mana? Di surga. Amin. Saudara yakin bahwa ketika saudara sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tempat kita itu di surga. Amin. Amin yang gak kencang. Amin. Saudara yang sudah menerima Yesus ya, gitu, beda yang mungkin yang belum. Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakinlah bahwa tempat kita yang sesungguhnya bukan di dunia. Tempat kita sesungguhnya di mana? Di surga. Amin. Di dunia ini berarti kita apa? Sementara. Kontrak doang gitu. Jadi jangan merasa nyaman, bro, kayak bilang begitu. Santai-santai di dunia, hidup sesuka hatimu. Ingat, tempatmu cuma sebentar di surga, di bumi ini gitu loh. Ada kontraknya, ada masa waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kontrak itu sesuai dengan apa? Batas umur yang ditentukan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan bilang pulang-pulang, jangan sedih, ngomong begini jadi sedih ya. Kalau Tuhan bilang pulang, waktumu sudah cukup. Misalnya 15 tahun Tuhan izinkan engkau di dunia, pulang. 20 tahun Tuhan bilang cukup pulang. 25 tahun pulang. 30 tahun pulang. 45 tahun pulang. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, betul? Ya. Jadi jangan merasa nyaman di dunia. Ya sudah, karena rumah saya di dunia, saya ingin cari semua kesenangan saya. Saya hidup sesuai dengan keinginan saya. Saya berfoya-foya hidup dalam keinginan daging saya. Saya melakukan sesuai yang saya inginkan gitu. Ingat, kontrak cuma sementara. Nah, di dalam kesementara itulah mari kita mempergunakan hidup kita dengan baik. Amin. Supaya kita pasti ketika Yesus datang, benar-benar kita akan dibawa ke surga. Haleluya. Jangan sampai dalam masa kontrak yang Tuhan berikan, kita hidup sesuai dengan keinginan hati kita. Pas waktunya Tuhan panggil, ternyata kita belum siap. Berarti tempat kita di mana? Neraka. Bukan di surga, tetapi di neraka. Ini menjadi pilihan kita pada hari ini. Mari anak-anakku, walaupun kalian masih muda, jangan menganggap bila begini, aku masih muda, aku akan hidup sesuai dengan keinginan hatiku semua. Boleh kalau itu hal yang positif, tapi jangan terus berkajang di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena ingat, waktunya cuma apa? Kontrak. Ingat, sementara gitu. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, berarti waktu kita sudah selesai. Suatu saat nanti kita akan apa? Pulang ke rumah Bapa, yaitu ke rumah kita yang sesungguhnya di mana? Surga. Rumah kita yang sesungguhnya ada di mana? Di surga. Ingat, rumah kita di surga. Kita di dunia cuma sebagai pengembara atau musafir yang berkelana, yang ngontrak. Kita tidak selamanya di bumi. Amin. Ingat, rumah kita sebenarnya di surga. Bilang kiri kanan, dan rumah kamu di surga loh. Ya, jadi jangan main-main di dunia. Ya, amin. Amin. Rumah kita di surga. Berarti ini berarti bahwa ada jaminan hidup yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Amin. Jadi tapi pastikan dulu bahwa saudara dan saya orang benar-benar percaya kepada Tuhan. Amin. Orang benar-benar menerima Yesus. Haleluya. Makanya saya kalau mengajarkan di kelas penginjilan pribadi, pastikan hidup kita itu benar-benar sudah menerima Yesus. Mengapa? Karena ada orang yang sekian lama sudah mengikuti Yesus, walaupun sudah jadi orang Kristen, belum tentu
dia benar-benar menerima Yesus dalam hatinya. Gitu. Jadi harus pastikan gitu. Nah, kalau kita sudah pasti, nggak usah takut lagi karena kita akan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya di mana? Di surga yang kekal. Nah, jadi ketika kita percaya kepada Yesus, inilah jaminan atau garansi. Amin. Garansi itu ibarat materai. Ya, tahu kita materai 6.000 atau 10.000 ya. Kalau kita membuat surat pernyataan, terus kita materai 10.000, itu sudah memiliki kekuatan hukum. Dan kita bisa diadili di perkara kalau kita mengingkari pernyataan itu. Karena apa? Karena sudah punya legalitas hukum.